Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rofinah, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kebumen. Baik, di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi refleksi model 4P, menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Setelah saya menjalani pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2 ini, banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Berikut koneksi antar materi modul 1.2 yang saya tuangkan dalam bentuk refleksi model 4P. Di sini, model refleksi 4P yang pertama, peristiwa, yang kedua, perasaan, tiga, pembelajaran, empat, penerapan ke depan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1 saya banyak belajar tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro. Di modul tersebut dijelaskan tentang tujuan pendidikan, kodrat keadaan, azas trikon, sistem among, budi pekerti. Di modul 1.1 saya tercerahkan bahwa anak bukan seperti tabula rasa, namun sejak lahir anak sudah membawa kodratnya masing-masing. Ibaratnya kertas, setiap anak sudah memiliki garis-garis samar. Tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas garis-garis tersebut agar semakin jelas saat proses menebalkan dan memperjelas garis mendidik harus mengutamakan proses menuntun agar proses pendidikan bisa berjalan optimal. Dengan kata lain, pendidikan adalah upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki siswa tertentu. Setiap siswa memiliki potensi yang beragam. Di modul 1.2, saya belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak kepada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh guru penggerak untuk mendukung perannya. Adapun peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach, sebagai guru lain, mendukung kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, menggerakkan komunitas praktisi. Di materi modul 1.2, saya menjadi tercerahkan untuk bisa memiliki dan menguatkan setiap nilai guru penggerak untuk mendukung peran saya sebagai guru penggerak. Kaitan antara modul 1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah dua modul tersebut saling mendukung karena dua-duanya pada akhirnya memberi pemahaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Modul 1.1 memberi pemahaman secara global tentang dasar dan tujuan pendidikan, yakni tentang proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu, di modul 1.2 dijelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak pada siswa. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapat cahaya setelah berjalan di sebuah ruangan yang gelap gulita. Materi di modul 1.1 dan modul 1.2 membuka kesadaran saya tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Saya kadang berpikir mengapa tidak sejak dahulu saya mendapatkan materi seperti modul 1.1 dan modul 1.2. Tiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa anak lahir di dunia itu seperti tabula rasa, yakni kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Namun sekarang saya berpikir bahwa anggapan itu tidaklah benar karena sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Mereka seperti kertas yang sudah bergaris, tetapi garisnya masih samar-samar, sehingga tugas pendidik adalah menebalkannya menjadi lebih jelas. Saya dulu juga berpikir bahwa peran
pendidik adalah menyelesaikan materi sesuai dengan capaian kurikulum. Namun, sekarang saya berpikir dalam proses pembelajaran, kita harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap siswa sehingga proses pembelajaran akan berpihak kepada siswa. 4. Penerapan ke depan. Berikut pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, terus belajar untuk mendukung kualitas pembelajaran baik secara autodidak maupun dengan pelatihan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa misalnya dengan menerapkan model pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak lain untuk mendukung ciptanya proses pembelajaran yang berkualitas. Yang keempat, melakukan refleksi pembelajaran untuk bahan perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Yang kelima, mencari ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.